Apakah bangsa sebesar Indonesia benar-benar tidak mampu membangun kilang minyak baru? Ataukah ada pihak yang sengaja membuat kita tetap bergantung pada impor? Pertanyaan ini kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI September 2025 menuding Pertamina malas membangun kilang dan lebih senang mengimpor bahan bakar. Pernyataan blak-blakan ini sontak memantik perdebatan lama tentang tata kelola energi nasional. Purbaya mengaku pernah menekan Pertamina pada 2018 saat masih menjabat di Kementerian Koordinator Maritim agar segera menambah kapasitas kilang. Saat itu Pertamina berjanji membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun. Kenyataannya, hingga 2025 tak satu pun berdiri. Lebih ironis lagi, tawaran investor Tiongkok untuk membangun kilang dengan skema Build Operate Transfer selama 30 tahun, yang kemudian diserahkan gratis kepada Pertamina, justru ditolak dengan alasan over capacity. Purbaya terkejut. Over capacity apa jika kilang baru pun belum pernah jadi? Data terbaru memperlihatkan akibat dari kemandekan ini. Badan Pusat Statistik melaporkan impor minyak mentah pada Juli 2025 melonjak 34,9% dibanding Juni, mencapai 786 juta dolar AS atau sekitar 12,8 triliun rupiah. Impor hasil minyak, termasuk BBM, mencapai 1,7 miliar dolar AS atau 28,3 triliun rupiah per bulan. Angka ini menggerus cadangan devisa, memperlebar defisit transaksi berjalan, sekaligus menambah beban subsidi energi yang sudah menekan APBN. Bagi Purbaya, masalah ini bukan sekadar persoalan manajerial atau teknologi. Bukan kita tidak bisa bikin kilang, tetapi ada yang malas-malasan, ujarnya. Ia menuding ada moral hazard yang membuat impor lebih menggiurkan daripada memproduksi di dalam negeri. Tuduhan ini bukan tanpa alasan. Dalam 1 dekade terakhir, beberapa pejabat Pertamina pernah ditangkap Kejaksaan Agung karena dugaan permainan kuota impor minyak. Ekonom Faisal Basri sejak lama mengingatkan soal economic rent di sektor migas. Ketika impor dibiarkan tinggi, selalu ada rente besar yang bisa dinikmati segelintir pihak. Dugaan inilah yang membuat publik mencurigai ada mafia migas yang diuntungkan dari statut quo. Kondisi ini jelas kontraproduktif dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam rencana pembangunan 2025-2029. Tanpa kilang baru, biaya produksi energi domestik sulit ditekan, defisit subsidi sulit dikurangi, dan daya saing industri hilir akan tertahan. Padahal, catatan sejarah menunjukkan kilang Balongan di Indramayu yang mulai beroperasi 1995 adalah kilang baru terakhir yang benar-benar rampung. Selebihnya, proyek-proyek besar seperti Grassroots Refinery Tuban maupun RDMP Balikpapan dan Cilacap berjalan sangat lamban, terkendala pendanaan, perizinan, bahkan konflik kepentingan. Dampak finansialnya bukan main. BPK pada 2023 menyoroti inefisiensi belanja subsidi energi dan lambannya pemanfaatan data terpadu subsidi energi nasional untuk menargetkan penerima manfaat. Jika kilang domestik memadai, kebutuhan impor turun, biaya angkut berkurang, dan subsidi bisa lebih tepat sasaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kita membayar mahal untuk impor sementara kilang dalam negeri terabaikan. Kritik senada datang dari pengamat energi Kurtubi. Ia menilai pembangunan kilang bukan hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga kedaulatan energi. Negara dengan konsumsi BBM sebesar Indonesia seharusnya tidak bergantung pada kilang luar negeri yang mayoritas berlokasi di Singapura. Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga global dan gejolak geopolitik. Masyarakat berhak menuntut jawaban mengapa janji pembangunan 7 kilang sejak 2018 tidak pernah terwujud. Apakah kendala utamanya murni administratif atau ada benturan kepentingan yang menghambat? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dijawab melalui audit independen terhadap seluruh proyek kilang Pertamina. Pengawasan DPR perlu dipertegas bukan hanya pada aspek anggaran tetapi juga pada pengambilan keputusan investasi dan pola kontrak impor. Dalam era transisi energi global, membangun kilang memang bukan satu-satunya solusi. Namun sebelum beralih penuh ke energi terbarukan, Indonesia tetap harus menjamin pasokan BBM dengan biaya paling efisien. Good governance BUMN energi menjadi kunci. Transparansi lelang proyek, pencegahan konflik kepentingan, dan pemberantasan rente impor harus menjadi prioritas.
Bangsa ini tidak boleh terus-menerus menghilangkan triliunan rupiah setiap bulan, hanya karena kelalaian tata kelola. Kita perlu mengakhiri lingkaran ketergantungan impor dan rente migas dengan langkah berani, menuntaskan proyek kilang strategis, membuka kembali tawaran investasi BOT yang menguntungkan negara, dan memastikan semua pengambil keputusan di sektor energi diawasi publik dan parlemen. Jika tidak, mimpi pertumbuhan ekonomi 8% hanya akan menjadi slogan di atas kertas, sementara rakyat terus membayar mahal di pompa bensin.